Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita, memudahkan kita untuk menuju salah satu rumahnya yang mulia untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, disambung dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di malam hari ini di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, menerima setiap amal-amal kebaikan kita. Karena kebahagiaan orang yang beramal adalah ketika amal-amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling agung, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sholawat ini tersambung, tercurah-curahkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW hingga dunia ini berakhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah pertemuan kita terakhir membahas tentang perang Khaybar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana seorang wanita Yahudi, istri dari Salam bin Mish'an, salah satu pembesar dari Yahudi Bani Nadir, ya. Ini suaminya, kemudian ayahnya sekaligus pamannya itu mati di perang Khaybar. Maka Zainab binti Al-Haris ini punya dendam kesumat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, sampai wanita Yahudi ini berniat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan wanita ini mendapatkan informasi bahwa Rasul SAW itu menyukai hidangan daging domba, dan yang paling beliau sukai adalah bagian paha kanan bagian depan. Nah, itu makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Maka di bagian itu Zainab ini membumbui racun yang sangat mematikan. Awalnya ketika Zainab ini menyuguhkan daging domba itu, Nabi sempat menolak. Tapi ternyata Zainab paham kenapa Nabi menolak, karena ini dianggap sebagai makanan sedekah. Dan sebagaimana kita pahami bahwa Nabi itu tidak makan dari hasil sedekah. Ya, kita pernah mendengar bagaimana ketika ada seseorang itu
membawa kurma di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan akadnya itu adalah akad kurma sedekah, bukan kurma hadiah. Tiba-tiba salah satu cucu Nabi, Hasan, itu mendatangi kurma itu, kemudian mengambil kurmanya, dimakan itu kurmanya. Begitu dimakan, Hasan lari dikejar sama Nabi Muhammad SAW, ditangkap ya, dengan lemah lembut. Kemudian kurma itu diambil dari mulut Hasan. Kemudian Nabi katakan, wahai anakku, ini diharamkan untukmu karena ini adalah kurma sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Makanya begitu Nabi ini menolak hidangan dari Zainab binti Al-Harith, Zainab mengatakan, ya Muhammad, ini adalah hadiah dari kami. Ya, maka segera Rasul itu menyantap hidangan yang dihidangan oleh Zainab binti Al-Harith. Rasul SAW ketika beberapa makanan itu masuk ke mulut beliau, dikatakan racun itu berada di sela-sela gigi beliau, itu tulang dari kambing itu berbicara dengan Nabi. Kata tulang itu, tunggu ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah dibumbui oleh racun, oleh Zainab bintu Al-Harith. Maka kemudian Rasul meletakkan domba panggang itu, dan kemudian Rasul memerintahkan sahabat yang sedang makan itu untuk meletakkan daging domba itu, ya, dan memerintahkan para sahabat Nabi untuk melakukan hijaban. Apa itu hijaban? Bekam, mengeluarkan darah dari tubuh seseorang. Maka kemudian saat itu para sahabat Nabi Muhammad SAW disibukkan dengan saling menghijamah saat itu. Tapi ternyata ada satu insiden di mana domba panggang beracun itu membuat salah satu sahabat mulia Bishr bin Al-Bara, meskipun sudah dibekam, tapi ternyata nyawanya tidak diselamatkan, tidak bisa diselamatkan. Ya, beliau wafat. Ya, wafat akibat dari racun yang beliau makan. Dan kemudian kita ceritakan bahwa Zainab awalnya dimaafkan sama Nabi, tapi begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat beliau Bishr bin Al-Bara ini meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah memutuskan agar Zainab bintu Al-Harith ini dihukum mati, ya, ditegakkan hukum qisas. Dan racun ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dirasakan oleh Nabi kurang lebih 3 tahun dengan sakit yang luar biasa. Ya, sakit yang luar biasa. Namun yang luar biasa juga bahwa Nabi sanggup bertahan selama 3 tahun, itu yang masya Allah. Ya. Tentu kita pahami bahwa tidak satupun seseorang itu mati itu kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun para ulama juga membahas bahwa inilah rahasia tentang bagaimana Nabi itu sangat menjaga kesehatan. Dan di antara rahasia itu adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup dengan Quran. Itu rahasianya. Karena Al-Quran itu sendiri adalah as-sifat. Al-Quran itu obat. Dan di dalam Al-Quran kata as-sifat itu disebut 4 kali. Yang 3 itu adalah Al-Quran itu sendiri, dan yang 1 itu adalah sesuatu yang keluar dari perut lebah, artinya madu. Jadi ini masya Allah, madu itu satu nama yang secara khusus disebut oleh Al-Quran sebagai as-sifat. Jadi obat itu kan banyak ya. Obat itu banyak sekali. Kurma itu juga obat, ya kan? Kemudian apa namanya? Kesukaan Nabi itu lagu, ya, atau paloh, itu kesukaan Nabi Bapak Ibu. Tapi tidak disebut di dalam Al-Quran. Tapi secara khusus madu itu disebut di dalam Al-Quran sebagai as-sifat.
sebagai penyembuh. Maka di rumah-rumah Bapak Ibu itu mestinya harus ada madu. Ya, harus ada madu. Karena ini sesuatu yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'un." Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan Al-Quran itu adalah obat atau penawar. Surah Fussilat ayat 44. Di dalam surah Al-Isra disebutkan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Imam As-Sawqani berkata Bapak Ibu bahwa makna as-sifat ini itu bisa bermakna dua. Ya, as-sifat di dalam Al-Quran itu bisa berarti dua. Yang pertama adalah menjadi penawar bagi hati dengan hilangnya kebodohan, lenyapnya keraguan, dan terbukanya tabir yang akan menuntun kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu memperbanyak baca Al-Quran, mentadabburinya, tahu maknanya, itu salah satu fungsinya adalah agar kita mendapatkan terus hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat kedua atau fungsi as-sifat itu adalah menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang nampak dengan ayat-ayat ruqyah dan perlindungan dan semacamnya. Ya. Jadi fungsi Al-Quran, dia bisa membawa hidayah kepada Allah, kemudian dia juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang di dalamnya itu ada ayat-ayat ruqyah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW itu menjadikan Al-Quran sebagai obat. Jadi kalau istri Nabi itu Bapak Ibu kalau mengeluh badannya sakit, demam gitu, itu yang dilakukan Nabi adalah meruqyah istrinya, nggak langsung dibawa ke tabib gitu. Ya, Bapak Ibu juga dibiasakan begitu kalau di rumah. Cucu sakit, anak sakit, ya jangan buru-buru dibawa ke dokter, ke bidan. Dibiasakan untuk dibacakan ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu dibacakan. Kalau masih tambah panas ya dibawa ke dokter. Tapi minimal pertama kali dipegang, didoakan, itu yang paling penting. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW jika beliau mengeluhkan sesuatu, beliau sedang sakit itu, beliau membacakan kepada diri sendiri ayat-ayat perlindungan dan meniupkannya di tubuhnya. Dan jika rasa sakitnya bertambah, maka saya yang membacakan kepada beliau dan mengusapkannya dengan tangan beliau dengan mengharap keberkahan tangan beliau. Ya, jadi Nabi itu kalau sakit, beliau ruqyah. Ya, dia bacakan, ya, selesai dibacakan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Tapi kalau kemudian penyakitnya tambah parah, Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengganti membaca Al-Quran, kemudian dia pegang tangan Nabi Muhammad SAW. Beliau berharap mendapatkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ini memohonkan perlindungan bagi Hasan dan Husain, ya, dengan doa a'udzu bi kalimatillah tamat min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin la'ammatin. Ya. Jadi Rasul itu pernah mendoakan cucu beliau Hasan dan Husain, dan doa ini Bapak Ibu adalah doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada dua putra beliau, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihissalam.
Kata beliau, aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari seluruh syaitan dan seluruh serangga yang berbisa, dan dari setiap mata yang mencela. Ini mata mencela itu maknanya adalah penyakit ain, gitu. Jadi penyakit ain itu bisa disebabkan dengan dua hal. Ada seseorang yang melihat orang lain dengan rasa kagum. Misalnya saya melihat ada seorang laki-laki itu laki-laki sangat tampan, kulitnya bersih, elok kalau dipandang. Kemudian takjub saya itu tidak mengucapkan kalimat Masya Allah, itu bisa membuat laki-laki yang saya lihat itu sakit, Pak. Dan sakitnya nggak main-main, itu bisa pingsan. Itu pernah terjadi di sahabat Nabi. Jadi ada sahabat Nabi itu punya kulit bersih gitu, kemudian mandi di suatu sumber air dan ganteng orangnya, dilihat oleh salah sahabat laki-laki juga. Ya. Itu begitu dilihat pingsan, dia mandi tiba-tiba pingsan. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu lakukan? Kata Nabi, saya takjub dengan melihat kulitnya yang bersih itu. Apa kamu tidak mengucapkan kalimat Masya Allah? Kata sahabat itu tidak. Ya, maka kemudian dia suruh membaca kalimat-kalimat perlindungan itu, kemudian diminta untuk diludahi. Sampai kemudian orang itu siuman kembali. Atau yang kedua, pandangan mata jahat. Ya, ada seseorang yang punya hasad, punya iri sama seseorang, itu cuma dilihat dari fotonya saja, Pak. Maka hati-hati kalau macam foto di media sosial, ya. Baca, kemudian ada orang yang melihat dan orang itu adalah orang yang benci sama kita, iri sama kita, itu bisa kena penyakit ain. Ya, makanya doa ini perlu didawamkan untuk dibaca kepada anak cucu kita. Ya, tadi itu kalimatnya dari Muhammad SAW. Termasuk di antara ini apa yang membuat rahasia kesehatan Nabi adalah doa Nabi. Ini penting sekali. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu di waktu pagi hari itu berdoa dengan kalimat yang nanti akan saya bacakan itu 3 kali di pagi hari, dan sore hari diulang lagi 3 kali. Ya. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Abi Bakrah. Beliau bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, sungguh aku ini mendengar Anda berdoa setiap pagi. Ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini doanya, ya. Artinya adalah, ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah mataku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan Anda mengulanginya sebanyak 3 kali pada pagi hari dan 3 kali pada sore hari. Kemudian Anda juga berkata, wahai ayah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, la ilaha illa anta. Anda juga berdoa, wahai ayah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Anda mengulanginya sebanyak 3 kali pada pagi hari dan sore hari. Maka bapaknya, ya, Ibnu Bakrah tadi berkata, na'am ya bunai, inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa'altu an astanna bisunnatihi. Kata ayahnya, benar wahai anakku,
Sesungguhnya aku telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW berdoa seperti itu, dan ayahmu ini menyukainya untuk mengikuti sunnah beliau. Ya. Itu tadi doanya, Pak. Ya, di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Ada satu rahasia lagi Bapak Ibu. Ini hari ini banyak dari teman-teman kita, saudara-saudari berjatuhan karena sakit ya. Karena memang ini cuacanya kadang siang hari panasnya luar biasa, nanti sore hujan gitu ya. Itu kalau nggak kuat staminanya jatuh betul. Nabi memberikan pesan luar biasa Bapak Ibu. Kata beliau, jika seseorang suhu badannya panas, ya, mengalami demam, maka percikanlah air dingin selama 3 malam pada waktu sahur. Sahur itu yang paling afdol ya 15 menit sebelum azan subuh itu. Maka kalau anak kita demam, panas, di waktu itulah dipercikan air dingin selama 3 malam. Ya, itu salah satu tips dari Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sifa'u fi salasatin, sarbati asalin wa sarbati mihjamin wa kaiti narin wa anha ummati anal qayyad." Ya, anal qayyad. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama minum madu tadi itu. Minum madu, kemudian hijamah atau bekam, dan al-qayyad. Al-qayyad itu apa ya? Memanggang satu alat dengan api, kemudian api itu diletakkan di bagian yang sakit. Tapi kemudian penyembuhan ala al-qayyad ini kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang kita pegang itu memang hijamah sama minum madu. Dan memang hijamah ini kalau kita ketemu sama ahli Tibun Nabawi memang ada tanggal-tanggalnya. Saya nggak hafal itu. Ya, nanti di bulan Safar itu tanggal berapa, hari apa itu adalah sunnah berbekam. Gitu ya. Dan itu memang harus paham seorang ahli Tibun Nabawi. Ya. Bahkan ada nanti tanggal tertentu di dalam bulan Komariah itu yang nggak boleh berbekam itu juga ada. Ya. Makanya harus diperhatikan kalau bapak-bapak ingin hijamah berbekam itu harus dipahami betul. Ya. Nanti tanggal-tanggalnya, hari-harinya itu ada ketentuan yang tidak boleh berbekam. Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang rahasia kesehatan beliau. Kata beliau, tidaklah ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Jika dia harus makan, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Jadi artinya orang makan itu sekedar untuk menegakkan tulang punggung, biar kuat beribadah. Artinya nggak boleh kenyang-kenyang. Dan dibagi itu antara makanan, minuman, dan nafas, udara. Ya. Dan masya Allah, Imam Ibnu Qayyim itu Bapak Ibu ini termasuk ulama yang ahli dalam ilmu Tibun Nabawi, pengobatan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau sampaikan bahwa inilah yang bermanfaat bagi tubuh dan jantung. Jadi kalau orang itu makan tidak terlalu kenyang, itu menyehatkan jantungnya, menyehatkan tubuhnya. Ya. Karena jika perut diisi dengan makanan, maka jatahnya minuman menjadi sempit. Ya, kalau terlalu banyak makan, itu jatah minuman menjadi sempit. Dan jika telah diisi dengan minuman, maka ruang bernafas juga menjadi sempit. Maka dengan demikian beban tubuh semakin berat, terasa gelisah dan mudah capek.
Sebagai layaknya seorang tukang panggul yang membawa beban berat, maka efeknya adalah ya, hatinya menjadi rusak, anggota tubuh menjadi malas untuk beribadah, ya, dan memicu bangkitnya syahwat dan membutuhkan pelampiasan. Ya. Maka dari itu, perut yang terisi penuh akan membahayakan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Ya. Makanya harus diatur betul. Ya. Ternyata perut itu menjadi sumber malapetaka kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang dokter bernama Ibnu Masawih. Ketika beliau mendengar tentang hadis Nabi tentang tadi itu, ya, beliau sampaikan, andaikan kaum muslimin itu mengamalkan isi hadis ini, kata beliau, maka niscaya mereka itu akan selamat dari berbagai macam penyakit. Rumah sakit akan menjadi sepi, praktek-praktek klinik akan menjadi sepi, dikarenakan orang ini sehat, ya, dikarenakan orang ini sehat. Beliau mengatakan bahwa penyakit itu disebabkan oleh perut yang terbiasa terisi penuh. Sebagian pakar juga mengatakan asal dari berbagai penyakit itu adalah perut yang selalu terisi penuh. Jadi orang yang selalu kenyang, makan harus kenyang itu tidak baik. Maka kalau kita makan Bapak Ibu, sebaiknya sebelum kenyang berhenti. Sebelum kenyang berhenti. Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala beliau berkata, sedikit makan itu lebih baik daripada banyak makan. Ini lebih manfaat bagi sehatnya badan. Beliau juga mengatakan manfaat dari sedikit makan adalah baiknya hati, hatinya menjadi lembut, kata beliau. Ya, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu itu akan tertahan dengan baik. Ya. Imam Syafi'i, masya Allah, Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan kalimat, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Kata beliau, nggak pernah kenyang selama 16 tahun, kecuali satu kali saja, kata beliau. Ya. Dan aku berusaha untuk mengeluarkannya. Jadi begitu kenyang itu beliau nyesel gitu, Pak. Ya, apa yang ada di perutnya itu pengen dikeluarkan. Karena kata beliau, kenyang itu membuat badan sulit bergerak, kecerdasan berkurang, kata beliau. Ya. Kemudian orang itu jadi sering tidur dan melemahkan seseorang dari beribadah kepada Allah. Ada itu dibuktikan, Pak. Bapak Ibu kalau malam hari sebelum tidur itu makan, pasti tengah malam nggak bisa bangun tahajud. Ya. Jadi ada sebagian dokter walam ini, apakah ini bisa dibuktikan dengan apa namanya syariat gitu ya, bahwa sebagian dokter mengatakan tidak boleh makan 2 jam sebelum tidur. Ya, jadi kalau kita tidurnya jam 9 itu maksimal jam 7 makannya. Tapi walam saya tidak tahu apakah itu bisa dibuktikan dengan secara penemuan Islami bisa dibuktikan. Walau saya nggak tahu. Ya. Jadi memang tidak diperbolehkan menjelang tidur itu makan. Karena namanya ginjal, ya alat-alat pencernaan kan butuh istirahat, Pak. Ya, butuh istirahat. Makanya malam ketika tidur itu organ tubuh juga harus istirahat. Dan saya pernah mendengar bahwa kita yang punya gangguan pencernaan kayak itu asam lambung itu memang nggak boleh, katanya, ya, sebelum tidur itu makan. Ya. Kemudian hadis ini mengingatkan agar kita tidak membuat perut kekenyangan, karena dampaknya adalah mudah datang penyakit dan mudah menjadi malas. Ya. Maka maknanya adalah makan itu secukupnya, tidak boleh berlebihan. Kemudian ada kisah
yang juga insya Allah akan menjadi pelajaran buat kita. Begitu Nabi keluar dari Khaybar, ya, itu seorang sahabat Nabi namanya Sawad bin Ghaziyah. Itu berasal dari kalangan Bani Adi, diperintahkan oleh Nabi untuk sementara menjadi pejabat di Khaybar, mengurus keadaan Khaybar, ya. Artinya mengurus ladangnya, ya. Kemudian mengurus masyarakat Khaybar. Suatu hari Sawad ini pernah membawa salah satu hasil kurma dari Khaybar, ya. Dan ini adalah kurma yang kualitasnya nomor wahid, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Sawad, apakah semua kurma Khaybar sebagus ini?" Kata Nabi, ya. Maka Sawad menjawab, "Tidak ya Rasulullah, kami ini biasa mendapatkan kurma jenis ini dengan barter 2 atau 3 syok kurma jenis lain." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La taf'al bi'il jam'a bid-darahim summa bid-darahim janiban." Kata Nabi, jangan kau lakukan hal itu lagi wahai Sawad. Juallah semua kurma jenis lain dengan bayaran beberapa dirham, lalu belilah kurma jenis baik ini dengan beberapa dirham. Ini menjadi konsep, menjadi panduan dalam transaksi jual beli. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 1 kilo kurma nomor 1 mahal, ya. Kemudian karena ini kurma ini mahal, ada orang punya kurma yang levelnya di bawahnya, maka tidak boleh Bapak Ibu ini kemudian menjual kurma tadi diganti dengan 3 kilo atau 4 kilo dari kurma jenis lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh adalah 1 kilo kurma baik itu dibarter dengan 1 kilo kurma yang levelnya di bawahnya atau di atasnya. Tidak boleh diganti dengan 3 kilo atau 4 kilo. Maka Islam itu agama yang mudah. Ketika Rasul itu melarang, itu Rasul pasti memberikan solusinya. Apa solusinya? Yaitu kurmamu kamu jual dulu. Kamu punya kurma jelek tadi itu, ya 3 kilo kamu jual, dapat berapa dirham, uangnya kamu pakai untuk membeli kurma yang baik. Itu baru boleh. Bisa dipahami betul? Bisa dipahami insyaallah. Ya. Termasuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini termasuk apa itu disebut riba fadl namanya. Riba fadl. Dan para ulama menyebutkan bahwa ada jenis-jenis barang yang itu dihukumi riba. Rasul menyebutnya emas, perak, kemudian syair itu salah satu jenis tepung. Ya, kemudian garam. Itu juga nggak boleh, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 1 kilo garam, harus ditukar dengan 1 kilo garam, meskipun barterannya itu kualitasnya lebih rendah. Ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang adil, ya masa ini kurma bagus kok ditukar dengan dengan timbangan yang sama dengan kurma yang kualitasnya jelek, ya kan nggak ada ya. Makanya kita punya garam atau kurma yang bagus dijual dulu, hasilnya berapa, baru kita belikan kurma atau garam yang kualitasnya lebih rendah. Nah itu solusi dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang kedua Bapak Ibu, bahwa ketika orang berbarter dengan cara seperti ini, itu hukumnya atau transaksinya harus spontan saat itu juga. Tidak boleh ada yang ditunda. Misalnya saya punya kurma kualitas 1, ya kan? Saya tukarkan dengan orang yang bawa kurma kualitasnya nomor 2.
itu orang sudah menyerahkan kurmanya dulu, diberikan ke saya, itu kurma saya tahan, nanti saya berikan 2 hari lagi ya, itu nggak boleh. Maka saat itu juga harus terjadi barter dengan cara yang tunai, cash, tidak boleh ditunda-tunda. Kata Nabi Muhammad SAW, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, ya, kemudian gandum dijual dengan gandum, garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama, meskipun kualitasnya berbeda, dan dibayar dengan kontan atau tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membatalkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan. Itu peringatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini Imam Ibnu Utsaimin memberikan contoh. Ada seorang bernama Ahmad ingin menukar emas 21 karat sebanyak 5 gram. Ya, dia punya emas 21 karat sebanyak 5 gram dengan emas 24 karat. Jadi mau ditukarkan dengan 24 karat. Maka ketika terjadi akad barter, tidak boleh emas 20 karat itu dilebihkan misalnya menjadi 7 gram. 5 gram emas 21 karat, ya, ditukarkan dengan 24 karat, itu dilebihkan menjadi 7 gram, itu tidak boleh. 5 gram dan 5 gram, meskipun kualitasnya satu 21 karat, satunya 24 karat, maka lebihnya tadi yang 2 gram itu menjadi riba, dan itu menjadi haram. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Maka jika 2 syarat di atas ini tidak terpenuhi, maka jual beli di atas tidaklah sah. Dan jika barangnya dimakan, berarti itu barang adalah barang haram. Ya, makanya penting belajar tentang ilmu jual beli itu penting. Ya. Fikih buyur namanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di perang Khaybar itu mendapatkan harta ghanimah. Juga beliau mendapatkan harta yang disebut sebagai harta fai. Ya, harta fai. Apa bedanya itu? Kalau ghanimah Bapak Ibu itu didapatkan oleh kaum muslimin itu dengan cara berperang. Tapi kalau harta fai itu didapatkan muslimin dengan tidak cara berperang. Itu benteng dikepung gitu, ya, tidak terjadi peperangan. Benteng yang di dalam benteng lari, ya, harta ditinggal, itu namanya harta fai. Bedanya apa? Kalau harta ghanimah itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan 1/5 bagian dari harta rampasan perang itu. Sisanya dibagi oleh muslimin, 4/5-nya itu untuk muslimin. Tapi kalau harta fai itu seluruhnya milik Nabi, dan terserah Nabi bagaimana beliau cara membaginya. Ya, itu bedanya Pak. Ya. Makanya saya dulu pernah ditanya oleh seseorang, Pak, itu Nabi itu kan begitu diangkat menjadi Rasul, itu langsung beliau berhenti berdagang kan begitu Pak. Ya, jadi Nabi itu sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, profesi beliau berdagang Pak, pebisnis. Tapi begitu Rasul diangkat menjadi seorang Nabi, maka praktis Nabi ini tugasnya berdakwah. Ya, tugasnya berdakwah. Ketika di fase Mekah, itu kan belum ada peperangan Pak. Maka Nabi hidupnya itu hasil dari beliau dagang selama sekian tahun. Ya, ketika beliau ini menjadi pengelola dari hartanya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka begitu nanti Khadijah wafat itu tidak membawa apa-apa. Ya, hartanya habis.
untuk mendukung dakwah Nabi, karena memang tidak ada sumber lain dari apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Baru kemudian setelah Nabi ini tidak bekerja lagi, kan timbul pertanyaan, itu Nabi dapat harta dari mana? Karena Nabi sudah tidak bekerja, maka hartanya itu ya dari ghanimah itu. Yang kedua dari fai, ya. Itu harta yang dipakai untuk mencukupi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi luar biasa. Itu kalau Nabi nikmati sendiri itu, Pak, pasti Nabi akan hidup dengan luar biasa, ya. Tapi ternyata sekaya apapun Nabi itu, Nabi tidak pernah menikmati apa yang beliau miliki sendiri, ya. Pernah diceritakan itu Nabi sholat asar. Sholat asar begitu selesai, assalamualaikum. Nabi kemudian bangkit dari duduk beliau. Ternyata beliau datang ke rumah beliau. Sebentar lagi kemudian datang lagi ke masjid, ditanya, ya Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Kenapa tadi Anda tiba-tiba keluar dari mihrab kemudian pulang ke rumah Anda? Kata Nabi, saya tadi lupa di bawah bantal saya itu ada emas yang belum saya sedekahkan. Ya. Jadi harta ghanimah, harta fai itu tidak dinikmati oleh Nabi, Pak, tapi itu dibagi-bagikan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika bulan Ramadan tiba, itu sedekahnya Nabi seperti angin yang kencang. Jadi gak eman-eman. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kalimat yang menjadi pengingat bagi kita semua. Barang siapa yang membantu seorang Muslim ketika seorang Muslim itu dalam keadaan susah di dunia ini, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan juga di akhirat. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Ya. Demikian juga orang yang berbuat jahat, Pak. Jangan kita pikir orang yang berbuat jahat itu membahayakan orang lain, tapi sesungguhnya dia sedang membahayakan dirinya sendiri. Ya. Maka perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ini lihat bagaimana Nabi ini orang yang lebih peduli kepada orang lain daripada diri beliau sendiri. Suatu hari dikatakan oleh Ibnu Jarir, ya, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi memberikan mantel yang bagus. Mantel itu ya baju tebal gitu, yang biasa dipakai oleh orang Arab di musim dingin gitu, ya. Karena Arab itu kalau musim dingin bisa 10 derajat Celcius gitu. Dikasih mantel, kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku ini datang kepada Anda untuk memberikan mantel ini untuk Anda. Rasulullah SAW kemudian mengambilnya dan mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Tidak berapa lama, ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, kemudian melihat mantel tadi itu, Pak. Mantel yang sudah diterima sama Nabi diminta. Kata orang itu, ya Rasulullah, betapa indahnya mantelmu ini, ya. Boleh enggak itu mantel yang saya minta untuk saya? Kata Nabi, dikasihkan ya, buat kamu. Di sekitar itu ada banyak sahabat, Pak. Ternyata sahabat yang menyaksikan peristiwa itu jengkel sama orang tadi yang minta tadi. Kamu tuh kebangetan gitu. Oh gini, mantel hadiah dari wanita itu Nabi, kok kamu minta? Subhanallah, jawaban orang ini luar biasa, ya. Kata orang yang meminta mantelnya Nabi, ya, demi Allah, wahai sahabat Nabi, ya, tidaklah ada faktor yang mendorongku untuk melakukan ini, meminta mantel ini dari Nabi, kecuali
aku ingin mendapatkan keberkahan dari mantel ini yang sudah dipegang sama Nabi. Itu jawabannya. Ya. Jadi masalah dari peristiwa ini, Nabi itu nggak eman, gitu ya. Nggak eman. Jadi apa yang diminta oleh seseorang itu kadang Nabi berikan meskipun beliau dalam keadaan butuh. Ini yang penting, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang orang memberikan kepada orang lain ketika tidak butuh ini lebih ringan, gitu ya. Tapi beda kalau orang saya ini butuh ini. Ternyata ada orang lain yang membutuhkan, kita berikan itu menjadi nilai yang luar biasa. Ya. Maka inilah teladan dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau ini lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam ini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.